pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa Kakak Iza itu punya kendala di bicara ya. Jadi memang sulit untuk kita mengetahui Kakak Iza ini sakit apa. Jadi kita kadang-kadang merekayasa. Tapi alhamdulillah Allah berikan Kakak Iza itu kesehatan. Maksud saya itu tidak terlalu banyak keluhan penyakit yang macam-macam, walaupun menurut kedokteran bahwa anak-anak Down syndrome itu dengan kondisinya yang lemah dan apa namanya tuh mudah sakit dan lain sebagainya. Tapi yang selama ini yang mudah-mudahan sehat terus, doakan ya teman-teman, adik-adik semuanya. Yang selama ini dialami tuh misalnya Kakak Iza tuh sakit giginya sakit, cuman dia nggak ngomong, cuman kalau disuruh makan dia cuman bilang sakit gitu. Nah terus kalau panas kena anaknya itu periang, terus orangnya semangat energik gitu, dia cuma tidur aja. Saya pegang, kalau ada kondisi yang seperti itu saya sudah mulai curiga kenapa anak ini kok tidur. Jadi di luar kebiasaannya dia, saya menilai di luar kebiasaannya dia, dilihat badannya panas, ya udah saya dalam kondisi seperti itu aja. Jadi untuk penyakit-penyakit yang kronis itu saya belum merasakan sampai saya belum dan enggak. Jadi mungkin penilaiannya itu dari apa ya, kesehariannya dia ya. Di samping saya juga kadang-kadang saya menanyakan, kebetulan Kakak Iza itu setelah punya adiknya juga support dia untuk ngajak bicara dan lain sebagainya, punya rasa sayang. Di samping adiknya juga apa namanya iseng ya, namanya anak kecil, cuman dia punya rasa sayang dan lebih dan suka diajak bicara. Jadi sekarang Kakak Iza itu sudah banyak kosakatanya. Jadi awalnya itu mungkin tidak ngerti, takut pun tidak paham. Jadi misalnya kita matikan lampu, dia tidak akan bilang takut. Ya dia biasa aja. Di mana anak-anak usia dia mungkin ada rasa takut, dia enggak. Tapi lama-kelamaan dia memahami bahwa ketika dimatikan lampu takut, ketika tidur sendiri takut. Sekarang sudah mulai bicara sakit perut, sakit misalnya di perutnya, bilang sakit ya sakit. Itu aja, sebatas itu aja yang untuk masalah sakit. Alhamdulillah kalau untuk obat, Kakak Iza itu bisa minum obat dengan baik, kecuali kayak kapsul. Baik Bu Hariti, terima kasih atas jawabannya Bu. Mungkin lanjut dari pertanyaan Kak Dito kali ya. Soal yang tadi rasa sakit juga. Sebenarnya dari sebagai orang tuanya Kak Iza, sebagai eh, yang paling dekat, ada nggak sih Bu kayak pelajaran khusus yang diajarin ke Kak Iza kalau misalnya cara mengekspresikan rasa sakit, misalnya apakah harus dari alat peraga atau dari gambar atau dikasih tahu kalau sakit itu apa dan di bagian mana atau ditunjuk, apakah Ibu kayak intens ada cara pengajarannya atau kayak mengalir begitu saja? Untuk selama ini, kalau untuk masalah sakit ya, untuk masalah sakit itu mengalir begitu saja. Jadi sesuai dengan kondisi yang dialami. Tapi kalau untuk hal-hal lain, misalnya seperti berpakaian baju, berpakaian, terus pakai jilbab, dan lain sebagainya, itu memang orang seperti Kakak Iza itu lebih butuh ke praktek ya. Di samping juga ada gambar-gambar khusus yang misalnya saya punya tuh alat-alat peraga, gambar-gambar kecil yang menjelaskan bahwa ini misalnya berpakaian. Itu mungkin dari sejak kecil ya, itu sudah saya ajarkan seperti anak-anak lainnya. Kalau anak-anak TK itu kan diajarkan seperti itu. Nah setelah untuk prakteknya mengalir begitu aja. Baik, mungkin lanjut pertanyaan terakhir kali dari saya. Sebagai orang tuanya Kak Iza, kalau misalnya Kak Iza lagi sakit dan hanya bilang kayak sakit menunjuk ke satu tempat, misalnya yang nggak begitu kelihatan, maksudnya bukan kulit, misalnya kayak sakit kepala atau sakit perut, apakah sebenarnya kadang ibu tuh susah buat kesulitan untuk tahu kalau misalnya ini sakitnya apa, jadi harus kayak lebih lama lagi proses mengertinya, atau Kak Iza menyampaikannya secara kayak detail, misalnya sakit perut karena apa, di bagian mana, kayak gitu. Eh, Kalau selama ini ya, selama ini yang saya alami itu, misalnya Kakak Iza itu kan hanya sakitnya ya berkisar tentang perut, gigi, dan panas, demam.
Nah, saya itu alhamdulillah ya, alhamdulillahnya saya tuh beberapa kali tuh kan pernah ikut kayak seminar-seminar tentang anak-anak Down syndrome, anak-anak kebutuhan khusus lain, apa yang dibutuhkan mereka, dan itu saya praktekkan di rumah, misalnya bahwa anak-anak Down syndrome ini vitaminnya misalnya harus melebihi daripada kita. Jadi misalnya kalau kalau kata narsum waktu itu, kalau bapaknya itu kalau istri suka ngasih daging ke bapaknya, mempersiapkan kepada bapaknya dan keluarga lainnya, itu di stop dulu. Jadi kasih aja ke anaknya yang Down syndrome, jadi lebih banyak asupannya untuk anak-anak Down syndrome. Nah, itu saya usahakan bukan dalam artian bahwa saya mengurangi porsi dari keluarga saya, enggak, dalam artian bahwa vitamin untuk kakak dan adiknya itu sama. Jadi misalnya saya tidak terlalu banyak vitamin-vitamin yang sifatnya kayak di apotek itu enggak. Jadi misalnya kayak madu dan lain sebagainya itu memang harus ada, dan makanan asupannya harus ada. Begitu juga dengan diet makannya tidak terlalu banyak, itu bagi dia adalah bagus. Sehingga yang dia rasakan itu paling ketika dia akan menstruasi, sakit perut, seperti itu ya. Terus juga karena kondisi-kondisi itu saya sudah pahami selama berjalan dia ketika sudah usia balik itu, saat-saat dia akan menstruasi itu dia akan kondisinya lemah. Jadi misalnya dia akan sakit perut, dia akan demam, flu itu di saat-saat seperti itu. Jadi saya sudah bisa memahami itu karena sudah berjalan lama.